Kak Li, anak orang yang sengaja kalah, berani saingi kamu? Mulai sekarang, jangan pakai celana dalam. Aku tidak nyaman menginjaknya. Katanya kau yang terhebat. Ayo Anak pengkhianat negara. Berhak apa ikut lomba? Membawa kejayaan negara? Suka uang kan? Ini uangnya. Ayahmu bisa jadi anjing buat Jepang demi uang. Tapi kalau aku di ring, lebih baik mati daripada menyerah. Hanya lemah yang banyak bicara. Juara tinju ditentukan kekuatan, bukan omong. Kalau berani, tunjukkan kemampuanmu. Ribut-ribut apa ini? Apa yang ribut-ribut di sini? Pelati. Daripada latihan tinju dengan benar, ngapain kalian main-main di sini? Pelati. Suyun, latihanmu sudah sangat baik. Sekarang tak ada yang bisa kalahkanmu di Yuncheng. Terima kasih, pelatih. Untuk Boxing King Challenge ini, aku pasti akan. Tak perlu. Aku sudah putuskan berikan kuota ini ke Wang Dali. Apa katamu? Wang Dali yang akan ikut kompetisi. Kamu tidak paham? Kenapa? Dia cuma jago omong doang. Kalau kamu, ayahmu pengkhianat yang sengaja kalah dari Jepang. Berdasarkan apa kamu boleh wakili kita di kompetisi? Suyun, kamu tak punya kesempatan. Pulang saja jual nasi goreng sama ayahmu yang lumpuh itu. Pelati. Aku sudah latihan keras 10 tahun untuk kompetisi ini. Ini tidak adil. Kenapa perlakukan aku begini? Adil? Masih berani bicara soal keadilan sama aku? Bagaimana dengan yang percaya sama ayahmu? Mereka dukung ayahmu dan Daxia, tapi akhirnya kehilangan segalanya. Salah Amerika? Kamu masih berani bicara adil? Jia, aku. Diam. Pelatih, jangan berikan kesempatanku ke orang lain karena kesalahan dia. Kesempatan? Ini untuk orang seperti Wang Dali yang ingin harumkan nama negara. Sedangkan kamu, tak pantas dapat itu. Siapa bilang anakku tak pantas? Sudah, jangan berdebat. Ayo makan. Sudah kubicarakan berkali-kali, jangan cari aku. Kau cuma bisa melakukan hal-hal tak berguna. Suyun, jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Patahkan kakinya, akhiri hubungan ayah anakmu. APA? Tak tega melakukannya? Bukannya kau sudah persiapkan kompetisi ini selama 10 tahun? Pelatih, ubah syaratnya. Aku pasti bisa melakukannya. Kakek, anakmu tak tega melakukannya. Tapi aku tak akan permudah. Jangan kira tak ada yang tahu. Kalian ayah dan anak adalah pengkhianat. Lepaskan dia. Oh, tak tahan lihat ayahmu dipermalukan? Aku memang mempermalukannya. Mau apa? Suyun, kesempatan sudah kuberi. Sekarang pilihanmu. Patahkan kakinya, putus hubungan ayah anak, baru kuperkaya kau bukan pengkhianat. Suyun, lakukan. Kau sekarang jadi penchkat? Mana harga? Lelaki sejati tak perlu pamer keberanian sesaat. Kau memang pemberani. Sengaja kalah lawan orang Jepang. Tahukah kau cemoohan apa yang kuderita 10 tahun ini? Sekarang aku tak punya satu teman pun. Semua karena kau. Andai semua ini palsu. Andai kau masih pahlawan hebat yang kukagumi. Xiao Yun, ayah tahu kau menderita bertahun-tahun. Tapi ada hal yang harus kulakukan. Harus dilakukan? Uang sepenting itu kau tega korbankan anak sendiri demi...
Jika kakiku patah bisa membuatmu lega, ayah rela patahkan yang lain. Suchin, sebeja Hinaka Pandangamu padaku? Patahkan kaki untuk dapat kualifikasi kompetisi. Kau boleh jual nurani jadi pengkhianat, tapi aku bukan binatang. Dazar Pekindang. Hal kecil tak becus. Biar Kubantu. Seberapapun tak tertahankan, tak ada hakmu menghinanya. Ikatan ayah anak yang begitu dalam. Xuyun, tadi kau teriak, dia, kau. Kenapa langsung ciut saat dihadapkan kenyataan? Xiaoyan. Diam. Pelatih, kumohon, beri kesempatan. Pasti menang demi kejayaan negara. Anak pengkhianat tak layak dipercaya. Patahkan kakinya sebagai bukti. Aku bertinju bukan untuk buktikan kekuatan. Ini pesanku pada semua, anak harus tanggung hutang ayahnya. Aku tanggung kesalahannya, dan hapuskan aibnya. Apa katamu? Anak harus bayar utang ayahnya? Aku pernah rugi 1 juta karena dia dulu. Kau mau bayar pakai apa? Pakai istrimu? Atau nyawamu? Feng Zhen, jika kupatahkan 1 kakiku, maukah kau beri anakku kesempatan? Enfurkant. Mau nakutin siapa dengan itu? Ayo, hancurkan. Kau harus tepati janji. Ayah. Sungguh gila. Feng Zhen, bisakah anakku ikut kompetisi sekarang? Xuking, kau benar-benar kejam. Suyun, kau jadi pengganti di pertandingan tantangan ini. Sediakan teh dan air, serta jaga baik-baik Wang Dali. NAK, Ao Pulang. Jangon carry simpati dengan mengasahani diri. Harga diri diperjuangkan bukan diberi orang lain. Apa kau lupa? Ini yang kau ajarkan padaku. Kaki ayah. Jangan sebut dia di depanku. Ayah sebenarnya sangat menyayangimu. Aku tak butuh perhatiannya. Sejak dia sengaja kalah, jual kehormatan, dan hilang harga diri, aku tak butuh dia lagi. Sama sekali. Kecilkan suaramu. Jangan sampai ayah dengar. Biar dia dengar. Dia pantas menerimanya. Salja Menakan Dahan Renda. Tapi Tak Menyenta Lumpur. Saat Matahari Terbit. Dahan Tetap Tegak Menjelang. Selamat untuk peserta Daxia, Wang Dali, yang mengalahkan petinju dari 8 negara. Dia pahlawan kita. Pahlawan. Semua sudah siap? Semua sudah siap. Kim Nongong akhir pasti milik kita. Pahlawan. Pemandangan yang familiar. Bersoraklah. Selanjutnya Soudon Puncak.
Lupakan kehormatanmu melayani. Perhatikan. Aku Wang Dali akan jadi pahlawan baru Daxia. Babi Daxia. Kalian akan terus kuinjak-injak. Jangan remehkan dia, pria ini tidak biasa. Hanya pecundang sepertimu yang takut pada Jepang. Buka matamu dan lihat bagaimana aku menghancurkan mereka. Dia bertubuh pendek. Jaga jarak dan manfaatkan tinggi badanmu. Apa aku perlu diajari olehmu? Ini bukan sekadar harga dirimu, tapi harga diri 1,4 miliar orang Daxia. Aku sudah pelajari, kelemahannya adalah... Sudah. Percaya pengkhianat sepertimu lebih buruk dari percaya anjing. Kalahkan Jepang. Kalahkan Jepang, kalahkan Jepang, Raja Tinju. Raja Tinju. Kalahkan Jepang. Pertandingan, mulai. Kami menyerah, kami menyerah, kami menyerah. Lanjutkan. Inikah petinju terbaik Daxia yang kalian banggakan? Zampa. Sekarang merangkaklah di bawah kangkangku. Akan kubiarkan kau hidup. Mimpi kali. Mau merangkak atau tidak? Aku mau. Aku mau. Wang Dali, jangan. Orang Daxia harus punya harga diri. Xu King, lihat anjing ini. Mirip kan denganmu dulu? Aku. Bolehkah aku pergi sekarang? Kelemahan adalah dosa aslimu. Babi Daxia tak pantas bernegosiasi. Tidak. Jangan. Masih ada siapa lagi? Aku maju. Anak siapa ini? Dia anak Suki. Jadi dia anak si anjing tua itu. Dua-duanya sumber masalah. Baik. Huyun turun. Rakyat Daxia tak sanggup lawan kerajaan kami. Kau Xuyun? Dulu, majikanku menghajar ayahmu sampai seperti anjing mati. Hari ini, kau akan kuhaya jadi anjing kiri. Sudah 10 tahun, 10 tahun kutunggu hari ini. Aku tebus malu ayahku dengan nyawamu. Suyun Putra Suci. Anak pengkhianat. Segera turun. Ini pasti trik lagi. Kau tak bisa wakili Daxia kita. Dia, aku. Meski mati hari ini, akan kubawa dia bersamaku. Dulu, kau kejar harta. Abaikan benar salah. Dan kainat negara dengan musuh. Tapi aku takkan pernah melakukan itu. Feng Chen, hari ini kau tamat. Kaisar pun tak bisa selamatkanmu, sudah kukatakan. Kalian siapa? Lepaskan aku. Kalian ini siapa? Bos Jiang? Daxia babi. Hanya yang lemah menggonggong. Perang bergantung pada kekuatan.
Bagus. 10 tahun dendam, akhirnya terhapus juga. Pukul dia sampai mati. 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 Taken. Siapa babinya? Suyun, kenalkan ini, baru saja kurebut dari istrimu. Kau. Jika tak mau istrimu celaka, kalahkan pertarungan ini. Apa yang terjadi? Suyun juga pengkhianat? Mau menang di wilayahku? Mimpi kali. Yuking, anjing takkan berhenti makan kotoran. Lihat, anakmu mirip sekali denganmu. Kau sianati negaramu demi kejayaan. Tak ada sisa harga diri sebagai orang Dacia? Orang Dacia? 15 tahun lalu aku sudah membelot ke kekaisaran. Aku bukan bagian dari kalian orang rendahan Dacia. Pengkhianat lebih busuk daripada musuh. Pemenanglah yang berkuasa. Anjing takkan bisa kalahkan manusia. Suyun bisa menang? Baik, kita lihat nanti. Jangan khawatir. Sudah kubilang. Dulu, kau juga diancam, jadi ternyata kau lakukan ini untukku? Bukan uang, ayah. Aku telah salah paham. Suyun, kau mau APA? Pengecut, jangan jadi pengkhianat seperti ayahmu. Suyun, bangkit. Hajar dia sampai mati. Berdiri, 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 berdiri. Merangkaklah di bawahku. Berdiri, berdiri, berdiri. Suyun, pilih keluargamu atau bela harga diri Dacia. Berdiri, 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 Berdiri. 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 Cepat. Berdiri. 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 Saillant. NAK. Serang. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Hajar habis-habisan.
Hajar habis-habisan. Hajar habis-habisan. Bertarung dengan gagah. Laki-laki sejati. Serang dia. Hajar sampai mati. Suyun, pertarungan yang hebat. Hancurkan dia. Hancurkan dia. Pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untuk diriku sendiri. Pukulan ini untuk 300.000 pahlawan Daxia. Siapapun yang menghina Daxia takkan pernah dimaafkan. Bego, perempuan saja tidak bisa kau jaga. Katanya jago bertarung. Vangun, Jangon pura-pura mati. Utang nyawa pada ayahku belum kau lunaskan. Kita Minang, Suyun kehren. Sial. Beginilah orang dari Daxia. Meneng. Kita meneng. Astaga. Suyun kakinya patah. Jika negara Asur menuntut ini, bisa timbul sengketa. Dia terlalu gegabah. Enyala, Sengketa. Kalian terlalu lama berlutut sampai tidak bisa berdiri. Bos Jiang, jika kalah kerugian kita lebih dari 2 miliar. Uangku tidak segampang itu diambil. Kak King, Xiao Yun menang. Masih terlalu dini bilang mereka menang. Wasit, kenapa belum umumkan hasil? Pemenangnya jelas, tunggu APA lagi. Betul. Saya umumkan pemenangnya. Suyun. Hore, kita menang. Hore, kita menang. Tunggu. APA yang kau lakukan? Feng Chen sudah tersungkur. Dia badut penipu yang curang. Siapa kau? Barani Baraninya, Mingina, Apollo, and Kami. Hadirin, ini Tuan Jiang Hao penyelenggara turnamen tinju ini. Jangan-jangan ada kecurangan terselubung di sini? Suyun ini mengonsumsi stimulan. Stimulan? Mustahil. Kami tidak percaya. Jiang, Kau asal ngomong. kalau tidak tunjukkan bukti hari ini, kau jangan harap keluar. Bukti? Aku penyelenggara pertandingan dan dari keluarga terpandang Yun Cheng. Apa orang sekelasku perlu menjebak petinju rendahan? Benar. Jiang Hao kepala keluarga Jiang, tidak mungkin bohong. Mungkinkah dia benar-benar pakai stimulan? Aku tidak. Ini fitnah. Suyun, Bos Jiang orang penteng di Yunqing. Sementara kau bukan siapa-siapa. Pantaskah kau dijebak? Dengar, tes urin itu wajib sebelum bertanding. Ini buktinya. Hadirin, Bos Jiang. Hasil tes urin positif. Suyun terbukti pakai stimulan. Tidak mungkin. Ini bukti palsu. Palsu atau bukan, kau tetap bukan tandinganku. Jiang Hao, Bejingen. kalian lihat? Dia mau membungkamku. Sinyalir Suyun gunakan zat terlarang. Diskualifikasi. Pemenang duel ini adalah Feng Chen. Pemenangnya, Feng Chen. Saya protes. Saya minta rekaman CCTV diperiksa. Saya tidak minum obat. Berani tunjukkan rekamannya? Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Masih berani minta rekaman. Ini Yurizan mengharamkan nama negara dan kehormatan Dacia. Kenapa kau sembrono? Naga melahirkan naga. Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus bisa menggali lubang. Ow. Semua. Ayah Suyun adalah Su King yang dulu suka mengatur pertandingan. Kau memerlukan Turun. Saya tidak bersalah. Dia Sudah terjepit masih berani membantah? Ayo, putar rekaman CCTV-nya. Kalau saya minum ini, pasti bisa kalahkan Toyotomi dan menang. Tidak, ini rekayasa. Saya tidak pernah bilang. Kau tak tahu malu. Belajar bohong seperti ayahmu. Kami bodohnya. Turun. Ayah,
Dulu kau juga dianiaya dan dizalimi oleh rakyat kita sendiri. Kenapa tinju tak bisa murni adanya? Pertanyaan bagus, Su King. Kalau dulu kau tak curang, mana mungkin Miyamoto bisa kalahkan aku? Kau kuma pikandang, berani menggosei. Ku beri kesempatan. Dulu ku kirim kau pincang. Kalau belum puas, ayo bertarung lagi. Tak tahu malu. Menindas orang lumpuh. Su King, bukannya kau peyuang? Pahlawan bangsa, ini kesempatanmu. Ayo. Bobby Dasha Renda. Kau lukai muridku. Kalau takut kalian merayap di selangkangan. Merayap. Hasilnya tetap sama. Pahlawan Daxia. Bangsiana, kau keterlaluan. Aku. Aku ingin tembak kau mati. Aku yang lawan. Aku tantang kau. Sudah. Akulah yang lukai murid. Wah, anak berbakti sekali. Su King, pengecut. Tak berani bertarung sendiri, malah suruh anakmu mati. Kakak King, Xiao Yun dia. Tenang, aku di sini. Besar mulut si lumpuh ini. Baik. Nanti saksikan anakmu dipukuli sampai mati. Hadirin, Raja Tinju akhirnya kembali kering setelah sekian lama. Mari kita saksikan. Kau anak Kessel. Kubiarkan kau pukul 3 kali. Kalau tak jatuh, aku mengaku kalah. Su Yun, kutaruhkan semua hartaku. Hancurkan dia untukku. Su Yun. Kau kuma menggerak kedal antakku? Tinju lemah. PSK pun lebih kuat dari ini. Xiao Yun. Kakang King, bagaimana kalau kita turun tangan? Arena punya aturannya sendiri. Setelah masuk arena, ini soal hidup dan mati. Teriak. Tadi kau berteriak kencang, kalian orang sakit Daxia yang cuma bisa menggonggong. Pelatih, kau bukan tandingannya. Jangan mempertaruhkan nyawa. Su Yun, aku salah paham selama ini. Kau dan ayahmu bukan pengkhianat. Kalian pahlawan Daxia. Aku juga latih tinju untuk kejayaan negeri. Satu lagi datang mati. Hidupmu sia-sia, lebih buruk dari murid tak berguna ini. Kau sedang bicara tentang siapa? Lawanmu adalah aku. Xiao Yun mengaku kalah. Kau bukan tandingannya. Bahkan selingkuhan ayahmu bilang kau tak bisa kalahkan aku. Lutut dan mengaku kalah. Cari mati. Babi Daxia, kau mau mengaku kalah? Tidak. Mau atau tidak? Dasar keras kepala, mati saja kau. Berhenti. Apa ini? Si Penchka Perani bertindak sekarang? Si lumpuh juga mau mempertaruhkan nyawa? Baik. Ku beri kalian hadiah, mati bersama. Kau memang cari mati. Ya Tuhan. Su King. Su King benar-benar berdiri. Ayah, Kakamu. Su King, kau tidak cacat? APA. Turkjat. Mustahil. 10 tahun lalu, TN Miyamoto menghancurkan tulang kakimu. Kau jadi pengkhianat Daxia? Tak ada yang berani merawatmu. Bagaimana kau bisa selamat? Kalau aku tak pura-pura, mana mungkin kau tunjukkan keburukanmu?
Sungguh sakit jiwa dari Daxia yang sombong. Kau menahan sakit demi naik panggung. Sakit kan? Ya. Kau pasti memaksakan diri. Suking, TN Miyamoto adalah prajurit terbaik kekaisaran. Kalau terus berpura-pura, kau hanya akan mempermalukan diri. TN Su, bersiaplah mati. Suking, kau jadi cacat setelah dipukul 10 tahun lalu. Sekarang kau masih memaksa naik panggung, bisa tewas dalam sekali serang. Suking, petarung muda selalu punya keunggulan. Bahkan aku tak sanggup lawan dia. Kenapa kau naik, TN Miyamoto? Dia pasti mau tipu bapak untuk selamatkan anaknya. Tipuan atau bukan, kita buktikan dengan mencoba. Ayah, sanggupkah ayah lakukan ini? Xiao Yun, kau punya hati pemberani, itu hebat. Suatu hari kau akan berada di puncak. Tapi sekarang, kau masih muda. Tuanku Suching sudah bertindak. Bagus. Setelah 10 tahun penderitaan, akhirnya dia bergerak. Siapkan mobil ke lokasi kompetisi. Kali ini kita harus tangkap semua. Tuan Su, jangan pura-pura. Kau kakek tak berguna. Benar? Tulang kakimu hancur 10 tahun lalu. Apa kau harus minum obat seperti anakmu untuk naik panggung? Cepat mengaku kalah. Mengaku kalah. Kini Daxia makmur. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Tapi selalu ada penjahat ingin hancurkan fondasi Daxia dan nasib bangsa. Shuking, di antara mereka ada keluarga bangsa Berkuasa. Mereka gunakan pedagang untuk khianati Daxia dengan jaringan rumit. Tuanku, apa yang harus kulakukan? Kuberikan padamu token naga khusus ini. Giring semua ular keluar sarangnya. Tangkap dan hancurkan sampai ke akar. Sayap, tuanku. Kenapa? Kebohonganmu terbongkar? Kau takut? Sudah. Sombong di hadapanku percuma. Kalau berani, lawan Tuan Miyamoto. Da sapi kundang tak berguna. Pengkhianat sepertimu tak pantas bicara di sini. Pergi. Tuan Su, karena kemampuanmu sudah pulih, seranglah aku sekuat tenaga. Yang sang junjungan mau bukan 2 orang tak berguna ini. Aku perlu memancing ikan besar. Lihat semua. Pahlawan Daxia kalian jadi bisu. Suking. Hei. Bukannya kau mau kutanggung konsekuensinya? Kau mau pakai mulutmu daripada tanganmu? Tuan Su, kalau takut, merangkaklah di bawah selangkanganku. Aku mungkin akan mengampuni. Bilang saja kau pengecut, aku tak akan menertawakanmu. Pengecut? Dia itu siapa? Tuan Su, cukup bicara. Semua penonton menantikanmu merangkak di bawah selangkanganku. Yu King, kalau benar sudah pulih, bertindaklah. Ayah, bunuh dia. Karena kau ingin mati, kukabulkan permintaanmu. Tuan Su, kau bercanda? Kau mengganggu saya? Ini pukulan terhebatmu? Kau benar-benar tidak punya kemampuan, Suking. Trik apa lagi yang kau punya? Keluarkan semua. Ada Pepeda di Daxia. Bayarkan peluru terbuka sejenak. Jangan terus bilang, Daxiaku. Aku warga kekaisaran sekarang. Baik. Kalau kau tak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan? Kau pengecut. Apa yang mau kau pertaruhkan? Mau pertaruhkan nyawa anakmu? Aku taruhkan nyawaku dan anakku. Bagus. Kita bertaruh dengan nyawa kalian berdua. Tuan Miyamoto, bagaimana pendapatmu? Tuan Su, kau tetap percaya diri meski kehilangan kemampuan. Luar biasa. Baik, aku terima taruhannya. Ada yang mau ikut bertaruh? Aku juga. Aku percaya ucapan Ketua Jiang. Pukulanmu tadi bahkan tak bisa bunuh lalat. Kau pasti pecundang. Karena kalian semua ikut taruhan, berarti kita semua terlibat. Cukup, Suking. Taruhan sudah ditetapkan. Mulai. Lalu taruhan kalian apa? Kami pertaruhkan nyawa. Kalian mau taruh apa? Jika Tuan Su berani lukai aku akan sungkem, minta maaf, dan hengkang dari Daxia. Tak kakap. Bagaimana?
Kenapa dasar pengecut? Berani-beraninya kau bertaruh nyawa dengan kami. APA, kau cakap, bertaruh. Jika Tuan Su ingin main besar, kenapa kami tidak bertaruh? Jiang Hao, kau pikir aku akan kalah? Tidak. Tuan Su, serang aku dengan segenap kemampuanmu. Tak perlu. Taruhan sudah selesai. Persis seperti dugaanku. Su King, kau sama sekali tak berani bertindak. Siapa yang mau ditakuti dengan taruhan ini? Kalian dengar? Pahlawan kalian menyerah tanpa berperang. Inilah dahsyat kalian. Pencekat siniwa. Justru kau yang kalah. Mengarut. Kau bahkan tak menyentuhku. Mana mungkin aku kalah? Dengan pukulan telapak tadi, organ dalammu sudah kurasuk dan kurobohkan. Lebih baik kau melangkah 5 langkah ke depan. Mengaku kalah kala tak berani. Tikus dari kekaisaran memang pengecut. Tikus kekaisaran. Pergi dari Daxia. Siapa bilang aku tak berani? Hari ini kuberikan putus asa untuk seluruh rakyat Daxia. Lihat itu, aku tidak terluka. Orang Daxia cuma bisa menggertak. Su King, masih mau bicara apa lagi? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Miyamoto dari Kekaisaran. Minta maaf. 3 langkah. Benar, 3 langkah. Ayo, maju kalau berani. Lupakan 3, 10 langkah kontak APA. Miyamoto, kau sudah 4 langkah? Tinggal 1 lagi. Kakak King bilang 5, harus tepat 5 langkah. Kalau tidak berani, menggakila kalah. Mengaku kalah. Babi Daxia bodoh, mati kau. Kau kalah. Taruhan Tuan Miyamoto. Sudah 10 tahun berlalu, kami sudah membereskan antek-antek di depan. Sekarang giliran bos besar di belakang layar bertindak. Gubernur, kedua mereka kalah. Kalau begitu, cari anjing lain. Aktifkan Xiao Tianjie. Bunuh dia, Daxia akan jadi milik kita. Siap, Pak. Miyamoto, buka matamu untukku. Jelas-jelas ilmu silatnya hilang. Kenapa bisa kau kalah? Bagaimana mungkin kau kalah? Miyamoto. Kau panglima terbaik kekaisaran. Ada apa ini? Dia. Dia apaan? Kau bicara. Cepat bicara. Aku, dasar pekundang. Bahkan jika kalah, aku takkan mengaku. Mau apa kalian? Sial. Kau benar-benar tak tahu malu. Jiang Hao, kemarahan rakyat tak terbendung. Kuserahkan kau mengaku segera. Aku harus mengaku? Aku takkan mengaku. Mau bagaimana lagi? Semua di sini tahu kebenaran. Lalu? Aku bagian elit berkuasa, bukan rakyat jelata. Sebentar lagi seluruh Daxia tahu Su dan putranya pakai narkoba. Kalian akan di blacklist selamanya? Jiang Hao, kau pikir masih berkuasa seperti 10 tahun lalu? Klan bangsawan tetaplah elit. Kalian cuma rakyat rendah. Rakyat jelata. Jiang Hao, kau hanya andalkan petinggi ibu kota? Kali ini lihat apakah mereka berani selamatkanmu. Ruo Wan, dalam 3 menit berita kebangkrutan keluarga Jiang harus tayang. Sayap. Ini lelucon terburuk sepanjang tahun. Keluarga Jiang sudah berkuasa 100 tahun. Pondasi kami kokoh. Klan bangsawan terkuat pun tak berani ucapkan, bangkrutkan Jiang dalam 3 menit. Kau pikir diri siapa? Aku baru bilang kamu sombong. Malah makin jumawa. Ayah, apa ayah yakin bisa? Xiaoyun perkiala pada ayah. Mulai sekarang keluarga Jiang akan lenyap. Berhenti berlagak meski kau menyembunyikan kekuatanmu. Kau pikir bisa lawan keluarga Xiao? Bangsawan tertinggi Daxia? Merekalah bakar kuatku. Keluarga bangsawan tertinggi. Xiao Tians. Direktur Jiang,
Keadaan darurat. Proyek pinggir barat kita ditutup paksa oleh Defoe Dacia. Semua penanggung jawab sudah diamankan. APA. Jiang Hao, masih ragukan kekuatanku? Kau. Keluarga Jiang punya bisnis besar dan aset melimpah. Ini cuma proyek kecil. Tak bisa runtuhkan kami. Baru menyerah kalau sudah lihat peti, ya? Ada masalah APA? Direktur Jiang, semua mitra minta putus kontrak. Bank-bank besar juga minta pelunasan. Rantai modal kita terputus. Direktur Jiang, saham kita jatuh ke level terendah. Direktur Jiang, semua aset Anda dibekukan. Jiang Hao, kau akhirnya menyerah juga? Kira menang? Sekalipun Jiang family bangkrut. Lalu? Asal orang di belakang beri perintah. Jiang family akan bangkit kembali dalam sekejap. Semua di sini tetap dalam genggamanku. Berita yang kusebar, rakyat jelata tetap percaya. Karena bajingan sepertimu, dunia tinju Daxia kacau. Kau kira cuma aku, dari atasan sampai bawahan? Siapa tak terima suap? Pondasi Daxia sudah membusuk. Kau. Hema Negara, Basmai Seja. Jiang Hao, bila kau mengaku dan serahkan dalangnya, kau bisa selamat. Takkan kukatakan, bisa apa kalian? Jiang Hao, sampai sekarang masih bela dalangmu? Xu King, rupanya kau pendam dendam selama ini. Kau ingin mati? Akan kukabulkan. Bagus. Mari kita lihat siapa dalangmu sebenarnya. Baik. Jangan kaget nanti saat kenyataan terungkap. Bang Dali. Perkenalkan diri. Perkenalkan kembali. Xiao Tianche dari klan bangsawan teratas Daxia. Patriark. Su senior dan putranya sangat arogan. Tolong hukum mereka. Vergi. Penggagal tak berguna. Su King. Tak menyangka ini aku. Kan? Terkeju. Ce nom. Selama ini kau bersembunyi di game tinju. 10 tahun ada yang melawan kami. Semua bukti mengarah padamu. Xu King. Jadi selama ini, kau merundung Sigyon demi memancingku bertindak? Wang Dali, pengkhianat negara. Benar. Aku Pongkiana. Sebagai perwakilan pendekar Daxia, aku berlutut di selangkangan orang kekaisaran. Bukankah itu untuk mempermalukan dan mematahkan semangatmu? Kebunuh kau. Mau membunuhku? Jangan buru-buru. Aku bunuh satu dulu. Seseorang. Serait Zhang Yao Kelua. Patriark. Jangan bunuh aku. Patriark. Xu King, King G. Selamatkan aku. Aku bukan manusia. Aku penjahat keji. Jangan biarkan dia membawaku. Demi kita sama-sama orang Daxia. Bukankah kau sendiri bilang sudah lama jadi kaki tangan kekaisaran? Tidak. Aku bisa menjadi saksi melawannya. Su King, selama 10 tahun kau merencanakan segalanya. Apa hanya untuk mencariku? Ya. Tapi tak kusangka dalang dibalik Jiang Hao si pengkhianat adalah keluarga Xiao Mu. Tapi apa gunanya kalian tahu? Kau pikir bisa menghukum kami hanya dengan hasut rakyat jelata? Ikan-ikan mulai menyambar umpat. Kau pikir bisa kuasai semuanya sendiri? Daxia ini bukan milik keluarga, atau marga tertentu. Ini milik rakyat. Teruslah menghasut. Lanjut, mau bilang, bangsawan memang lahir unggul? Su King, 10 tahun berlalu. Kenapa tak ada kemajuan? Jangan sombong. Dianggap apa Departemen Pengawas Daxia? Departemen Pengawas? Departemen Pengawas didirikan langsung oleh Junanda. Aku masih segan. Tapi kau pikir bisa perintah Departemen Pengawas? Anjing dari Departemen Pengawas pun tak layak kau temui. Lalu bagaimana kau tahu komandan tertingginya tidak ada di sini? Xu King. Siapa yang bodoh? Kuatu aku? Departemen Pengawas mengawasi semua pejabat sipil militer Daxia. Komandannya setingkat di bawah Junanda. Mana mungkin orang sepertimu bisa temui dia? Coba tebak siapa aku? Su King. Jangan-jangan kau komandan tertinggi Departemen Pengawas? Kenapa tidak? Su King. 10 tahun. Kukira cacat fisik. Ternyata otakmu juga rusak. Kau sudah ambil uangku.
Cepat mulai bekerja. Suchin, Quingatkan Lagi. Kau Pangkianat Yang Mangkianati Dasya dan Sengaja Kalakan Pertandingan Tinju. Dan anakmu, Suyun, pecundang yang hanya bisa menang pakai obat terlarang. Suking, lupakan mimpi kosongmu itu. Kau cuma orang rendahan. Jangan mimpi bisa mengubah nasib. Pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Mengerti. Sekarang kumumkan, pemenang pertandingan tinju ini adalah Miyamoto dari Kekaisaran. Petinju Daxia Suyun didiskualifikasi permanen karena menggunakan obat terlarang. Ini tidak mungkin. Ini? Apa kau menang dengan mudah begitu saja? Benar. Kami minta penjelasan. Penjelasan. Xiao Tianche, kau korbankan kepentingan Daxia untuk menjilat kekaisaran. Tidak takut malu ke leluhurmu? Suking, di dunia ini yang penting kekuasaan dan koneksi. Kau? Cuma rakyat jelata yang setengah mati. Kekwesan, koneksi yang kumiliki tidak akan pernah kau bayangkan. Cukup. Suking, kau pikir kau komandan tertinggi Departemen Pengawas? Benar. Aku komandan tertinggi Departemen Pengawas. Benar-benar kata dalam tempurung. Kalian hanya percaya apa yang terlihat. Tak kalian sadari, kakak King yang terhebat di antara kalian. Apa kalian pikir omong kosong ini bisa membuat kami percaya? Kuberitahu, rakyat jelata tetap jelata selamanya. Jangan bermimpi sejajar dengan klan bangsawan kami. APA Zalanya rakyat biasa? Bukankah kami juga manusia? Kalian hanya beruntung lahir di keluarga baik? Mengapa merendakan kami? Walau tak ingin mengaku, tapi itulah kenyataannya. Dengan pengkhianat begini, petinju Daxia takkan maju. Pendengar tercinta, hasil pertandingan ini sungguh memalukan, tapi percayalah, suatu hari kita akan bangkit. Suking, aku akui kau kuat. Tapi apa artinya? Seperti 10 tahun lalu, kau tetap kalah oleh dasar babi Daxia, mengkhianati bangsamu sendiri. Daxia telah berdiri megah ribuan tahun lamanya. Sepatutnya dihormati semua bangsa di dunia. Karena sampah sepertimu, negara lain menghina kami. Hari ini, Departemen Pengawas Daxia, atas perintah Tuan, melakukan tugas suci. Sudah puluhan tahun aku menahan penghinaan, hanya untuk mengungkap kebenaran dan membasmi kalian semua sampah masyarakat. Suking, kau bercanda denganku? Kau pikir petinju sepertimu bisa mengalahkan kami? Terlalu mengawang, bukan? Benar. Keluarga Xiao sudah menguasai Daxia ratusan tahun. Kau pikir bisa melawan kami? Suking, aku akui kau punya kekuatan hingga Jiang Hao bangkrut, tapi aku tak tahu siapa yang membantu. Tapi apa artinya? Di Daxia, akulah Xiao Tianche, sang penguasa abadi. Xiao Tianche, kau pikir tak ada yang bisa menghukummu di Daxia? Ada. Tapi apa kau pantas tahu siapa orang hebat itu? Suking, kau pengkhianat. Dozamu Tak Termafkan. Sekarang kau pura-pura jadi komandan Departemen Pengawas. Ini tambahan kejahatan. Tangkap pengkhianat ini. Komandan Departemen Pengawas Daxia ada di sini. Siapa berani macam-macam? Mustahil. Kalian semua penipu. Benar, dia palsu. Komandan Departemen Pengawas punya kekuatan besar. Dia saudara angkat sang tuan dan punya medali emas. Aku pernah bertemu, dia pasti bukan Suking. Kau pernah temui aku? Kok aku lupa? Suking, sampai sekarang kau masih pura-pura bodoh. Lihatlah baik-baik, apa ini? Musuh asing memang patut dibenci. Tapi pengkhianat sepertimu yang menerima suap lebih menjijikkan. Suking, berhenti bicara omong kosong. Departemen Pengawas didirikan langsung oleh sang penguasa. Jika bisa undang sang penguasa, kami akui kau komandan tertinggi. Baik, seperti keinginanmu. Nanti jangan panik. Ruo Wan, laporkan ke sang penguasa, umpan telah terkait. Sayap. Akhirnya kita bisa tangkap semua perusak Daxia. Suking, Beranti Bersandiwara di sini. Bahkan aku harus buat janji 10 hari sebelumnya. Kau bisa panggil sang penguasa datang langsung? Kau pikir kau siapa? Siapa aku tak penting. Yang penting jangan lupa identitasmu.
Semua tahu aku dari klan bangsawan tertinggi Daxia. Kuberi waktu 3 menit. Setelah itu, saat kematianmu tiba. Lanjutkan kesombonganmu. 3 menit lagi kau akan putus asa. Su King dan kawan-kawan hanya mengulur waktu. Kita harus segera tangkap mereka. Di era ini, kekuatan segalanya. Dan keluarga Xiao adalah kekuatan. Masih tersisa 2 menit. Aku tunggu di sini. Lihat apakah kau bisa panggil sang penguasa. Patriark, kurasa mereka hanya berpura-pura. Kita harus segera tangkap mereka semua. Jangan sampai ada perubahan. Tenang. Hanya 2 menit. Percaya diri itu baik, tapi terlalu percaya diri adalah kesombongan. Kuharap kau siap menanggung akibatnya. Di saat seperti ini masih bisa bicara besar. Jika Tuan tak datang, hari ini akan jadi hari kematianmu. Dasar kata dalam tempurung. Tinggal 1 menit. Su King, mana orang yang kau panggil? Mana Tuan itu? Setelah ke neraka, kuharap kau mengerti satu kebenaran. Kelas bawah akan tetap kelas bawah, takkan bisa lawan penguasa. Sayang, petinju terbaik Daxia mati bukan di ring, tapi oleh bangsanya sendiri. Sungguh memprihatinkan. Setelah kau mati, pejuang kekaisaranku akan jadi yang terbaik di dunia. Jangan buru-buru. Baru seru kalau sampai detik terakhir, kan? Terrace berpura-pura. Leluhur, waktu hampir habis, ayo bertindak. Tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Shu King, c'est Pertigna Tuan ta combattant. Ini akhir. Semakin besar harapan, semakin hancur. Daxia Kutama. Tangkap semua kelompok Su King. Aku ingin mereka mati perlahan. Siap. Ayah, Bibi Rua 1. Kalian pergi dulu. Tuan sudah datang. Yang Mulia datang sendiri. Siapa berani bertindak nekat? Su King, kau benar-benar mengundang Yang Mulia ke sini. Oh mon cousin, mes récapitulations. Su King, di mana kau temukan aktor-aktor ini? Kau ingin mati di hadapan Dewa Maut. Pikir umurmu terlalu panjang? Katakan aku palsu? Lalu siapa yang asli? Apa kedudukan Yang Mulia? Penguasa tertinggi dunia fana. Yang diberkahi langit. Lia penant pilant mu. Kuanya Anjing berpakin mewa. Su King, kau keterlaluan dengan kepura-puraan ini. Ketahuilah, sesepuh sudah tahu semuanya. Pikir kami terjebak tipuan ini? Xiao Tians, bodoh. Kau mencari celaka. Kelu Arkan Perinta. Apus Koini Pambual Makamapa. Mulutmu penu engin. Hapus keluarga Xiao? Kau pikir bisa hanya dengan mulutmu? Berani Beraninia Kopukulaku. Ko manipulasi dunia tanju. Ko berkomplot d'Angan Azing. Ko kianati Daxia. Semua kejahatanmu terbukti nyata. Memang kenapa ku tebasmu? Kau sudah lakukan kejahatan berat. Hari ini, demi rakyat, kuakhiri nyawamu di tempat. Siapa berani sentuh aku? Keluarga Xiao bangsawan tertinggi Daxia. Bangsawan tertinggi? Xiao Tianche, kau diambang kematian. Oh mon cousin. Cuma mainan aktor bodoh. Aku tak terkecoh. Benar. Daxia adalah dunia para bangsawan. Danga. Lord pun harus hormat kepada Patriark. Xiao Tians, kau berani hinakan Lord? Kata mereka orang yang dibawa Su King itu Lord palsu. Lalu apakah identitas Su King di Departemen Pengawas juga palsu? Sayang sekali, Xiao Tianche tak bisa diadili. Bahkan dengan bukti, siapa yang berhak hakimi keluarga Xiao? Siapa berani hakimi keluarga Xiao? Benar. Di Daxia, keluarga Xiao bagaikan surga. Patriark keluarga Xiao tetap pemimpin tertinggi kami. Sombong sekali. Memangnya kalian keluarga Xiao? Memangnya jadi bangsawan hebat? Yang Mulia, semua tahanan telah dibebaskan oleh Gubernur Zheng. Zheng Tianming. Xiao Tianche, kau yang melakukan ini? Su King, apa kau kecewa? Kekuatan di belakangku di luar imajinasimu. Tapi dari mana kau tahu aku tak punya rencana cadangan? Leluhur, mungkinkah Su King punya rencana cadangan? Rankanaka d'Angan. Su King, tahukah kau siapa yang meneleponku sekarang? Leluhur, kantor gubernur telah diberitahu situasinya. Gubernur Zheng akan segera kirim bantuan. Jadi Gubernur Zheng juga bagian dari keluarga Xiao? Tentu. Gubernur Zheng dan keluarga Xiao bersahabat erat. Hubungan kami lebih kuat dari emas. Shu King,
Sekarang kau tahu siapa katak dalam tempurannya? Omong kosong. Mana mungkin Gubernur Zheng jadi kaki tanganmu? Katanya Gubernur Zheng selalu membela rakyat dan tak pernah terima suap. Yang mulia, saatnya tiba. Aku tahan 10 tahun untuk berantas kejahatan di Daxia. Hari ini, baik Jiang Hao, keluarga Xiao, maupun kantor gubernur. Aku ingin tahu roh jahat apalagi yang bersembunyi di belakangmu. Siapa yang kau sebut roh jahat? Saya terima laporan. Ada yang memanipulasi dunia tinju dan bersekongkol dengan negara asing. Bicara, ada apa di sini? Gubernur Zheng, buktinya sudah jelas. Patriark Xiao, Presiden Jiang, apa pembelaan kalian? Ini rekayasa. Su Qing yang mengarang. Gubernur Zheng, klan kami yang paling terhormat di Daxia. Bukti palsu ini layak dihukum seberat-beratnya. Anda yang beri bukti ini, mengapa memfitnah Patriark Xiao? Rekayasa. Gubernur Zheng, Anda harus bertanggungjawabkan perkataan ini. Saya siap bertanggung jawab atas ucapan saya. Su Qing, Anda dulu tokoh puncak dunia tinju Daxia. Tapi itu bukan alasan untuk memfitnah orang. Saya di sini, tak akan ada yang difitnah. Seperti ini ikan besar terakhir. Kak King, kita bisa tutup jaring sekarang. Gubernur Zheng, reputasi Anda sangat baik di mata rakyat. Saya tak... Bukan urusanmu mengajari aku cara kerja. Gubernur Zheng, buang waktu saja bicara dengannya, segera tangkap orang yang menghina patriark keluarga Xiao ini. Su Qing, keluarkan semua trik yang kau punya. Silakan, hari ini akan kutunjukkan. Meski kau gunakan semua kartu as, kau tak bisa sentuh sehelai rambut pun di kepala. Bukankah Gubernur Zheng datang untuk menangkap Xiao Tianche? Gubernur Zheng, pernahkah kau pikir ini jebakan yang sengaja kubuat? Memang singkem mesak perangkap, maka kukatakan, hati nuraniku bersih. Hati nurani bersih, katamu. Semua tahu siapa sebenarnya Gubernur Zheng. Su Qing, masih mau memfitnah Gubernur Zheng dengan dusta? Su Qing, kau tahu perbuatan kami tapi tak bisa berbuat apa. Koputu asa? Bukan aku yang putus asa. Membuat kami putus asa? Kurasa kau tak punya kemampuan. Cuma petinju. Kau pikir bisa kuasai segalanya sendirian? Jangan lupa ini Daxia wilayah berhukum. Hukumku. Kamu, apa bisa mengesampingkan badan pengawas pejabat, atau mengabaikan perintah pemimpin Apa maksudmu? 10 tahun lalu, pemimpin agung mengangkatku jadi panglima badan pengawas Daxia untuk memberantas pengkhianat seperti... Aku sengaja terjerat, menanggung aib agar kalian lengah dan menyelidiki diam-diam. Ayah, jadi kau? Xiao Yun, sudah 10 tahun ini ku simpan rahasia ini. Walaupun kau punya integritas dan semangat, kau masih muda dan mudah gegabah. Aku khawatir. Ayah, cukup. Aku percaya pada... Binatang, sekarang, apa hakku menghukum kalian? Badan pengawas Daxia? Kau pikir pantas menyandang gelar itu? Kau bilang dari badan pengawas Daxia, langsung jadi benar? Aku cuma percaya pernyataan langsung pemimpin agung. Baik. Buka lebar matamu dan lihat, siapa orang itu. Gubernur, cepat beberkan Lord palsu ini sebagai pecundang. Su Qing, Gubernur adalah tangan kanan Lord. Berani-beraninya aku berpura-pura di hadapannya. Hari ini kau pasti mati. Lord? Gubernur, apa yang kau katakan, Gubernur Zheng? Bawahannya sangat arogan ya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Lord asli? Su Qing hanya petinju miskin. Mana mungkin undang Lord ke sini? Ya ampun. Su Qing benar undang Lord. Tampaknya jabatan Su Qing sebagai Panglima Daxia memang benar. Pukuli sampai mati. Habisi para pengkhianat ini. Ini akhir. Semua sudah berakhir. Xiao Tianche, bandingkan kekuatan Lord dengan keluarga aku. Gubernur Zheng, Lord datang langsung. Masih mau berkata apa? Gubernur Zheng, ini semua bawahannya. Akan kau apakan?
Gubernur. Tolong selamatkan aku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Keluarga Xiao selalu jalankan tugas yang mulia. Jangan biarkan orang rendahan bitakan madamu. Untuk masalah ini, kakak selesaikan dengan tiga jelas anger. Setuju? Tidak mungkin. Mazak. Salah paham, menindas rakyat disebut salah paham, menghina tuanku juga salah paham, bersekongkol dengan musuh pun salah paham, kau hanya ingin menyelamatkan para binatang itu. Bonsa ini menghina rakyat Daxia dan menginjak martabat negara. Cukup dengan denda minum 3 gelas? Gubernur Zheng, apakah kau sudah tak ingin jabatanmu? Jadi tuanku ingin menghukum hamba? Ya. Kira tuanku bisa menghukum hamba? Gubernur Zheng, kau sadar sedang bicara dengan siapa? Tentu, tapi ini akan segera berubah. Apa kata? Tangkap mereka. Apa yang terjadi? Gubernur Zheng berani-beraninya memberontak. Kelumayan pintar. Jebakan berlapisku akhirnya berhasil menjerat tuanku. Benar? Semua ini rencanaku. Semua tindakan keluarga Xiao hingga kedatangan Miyamoto atas perintahku. Mulai hari ini, Daxia akan berganti tuan. Bajingan. Berani bersekutu dengan musuh. Memangnya kenapa? Mulai sekarang akulah penguasa. Takkan ada yang lolos tanpa izinku. Penenteng akan ketampus. Bagus, Gubernur Zheng. Kau akhirnya mengaku. Benar, aku sudah mengaku. Lalu apa? Aku tak akan hadir hari ini tanpa percobaan matang. Saatnya orang baru duduk di kursi penguasa Daxia. Bonsa. Kau pikir bisa? Kau pasti komandan tertinggi Departemen Pengawas. Ya? Namamu sudah sering kudengar. Bertahun-tahun, Departemen Pengawas diam-diam melawanku. Sayang, hari ini kuhilangkan kalian selamanya. Ku membawa sedikit orang. Berani mengakadasya? Tenabukan kuma ini. Baik, tunjukkan semua kartu asmu. Atau kita lihat siapa yang menang. Baik, kau tak menyerah sampai lihat peti mati. Hari ini kau akan mati dengan mengerti alasannya. Keluarga Zhao dari Provinsi Timur. Keluarga Qian dari Provinsi Selatan. Keluarga San dari Provinsi Barat. Keluarga Li dari Provinsi Utara. 4 konsorsium besar siap perintah gubernur. Kalian. Semua berkiana. Benar, 4 konsorsium sudah lama di bawahku. 3 klan bangsawan ibu kota juga mendukungku. Pasukan kekaisaran, dengan bantuan TN Miyamoto, juga sudah masuk. Mereka siap perintah kapan saja. Jika kau mati hari ini, Daxia jadi milikku. Menyerahlah. Bagus, bagus, bagus. 4 konsorsium, 3 klan bangsawan, Yu King, buat apa bawa tuan ke sini? Tuan Daxia akan segera diganti. Su King, meski kau panglima tertinggi Departemen Pengawas Daxia, lalu kau akan jadi tahanan gubernur, diinjak-injak keluarga. Ini akhir. Daxia akan jatuh ke tangan pengkhianat. Shu King. Paduka, tenang saja. Semua sesuai rencana. Hanya segini pasukanmu? Cuma segini? Su King, kau sudah takut setengah mati? 4 konsorsium besar, 3 keluarga bangsawan ibu kota, mengalahkanmu semudah menginjak semut bagi mereka. Berani sekali kau bersikap sombong. Gubernur Zheng, aku Xiao Tianch siap membantu rebut jabatan tuan. Aku Jiang Hao juga siap setia pada gubernur sampai mati. Aku juga. Siap tempur sampai akhir untuk gubernur. Gubernur, kau akan selalu jadi sekutu kekaisaran. Kekaisaran akan dukung penuh perebutan jabatan tuan. Pengkhianat negara dan tuan, brengsek tak tahu malu. Ayah. Nah, ingat. Jangan terburu-buru. Rencanakan segala sesuatunya. Sekarang semua ikan masuk. Kodi en bon mot mazi juga berpura-pura. Seluruh Daxia sudah dikuasai gubernur kita. Hanya dengan gerombolan pecundang sepertimu, kira bisa mengubah nasib? Itu hayalan belaka. Segera berlutut minta ampun. Cium sepatu gubernur kita. Mungkin kami akan biarkan jasadmu utuh. Sudah puluhan tahun aku merencanakan ini. Kini Daxia sudah berada dalam genggamanku. Perlawanan terakhirmu,
saya belaka. Dengar itu. Percuma melawan. Semua sia-sia. Gubernur, Anda benar-benar bijaksana dan perkasa. Akan kubawa Daxia ke era baru bersama kekaisaran. Ini pengkhianatan. Berani-beraninya Bersekongkol Dengen Musuh. Dasar sampah. Berani menghina gubernur kita. Tianjie, jangan terlalu tegang. Saudara-saudara, kalian sudah dibohongi Su Qing dan anaknya. Mungkin ada kesalahpahaman tentang diriku. Tapi aku tidak menyalahkan kalian. Beralihlah ke pihakku sekarang juga. Aku tak akan menuntut kesalahan masa lalu kalian. Akan kubagi tanah Daxia bersama kalian. Gubernur sangat murah hati. Dazar Ronda. Segera berlutut dan bersyukur. Gubernur sudah mengampuni. Yangan tidak tahu terima kasih. Cium pantat nenekmu. Dangar. Semuaurang. Masih belum terlambat untuk bergabung dengan kami. Tapi jika kau tetap ikuti ayah dan anak Su sampai akhir. Jangan Salakon Caminanti. Hentikan perlawanan tak berarti. Siapa yang bunuh ayah dan anak Su untukku akan dapat 10 juta emas dan kenaikan jabatan. Ini berlaku untuk semua di sini. Kau benar-benar jago meracuni hati orang. Pantasan bisa jadi pejabat tinggi dan bersembunyi di Daxia puluhan tahun. Su Qing, percuma kau bicara begitu sekarang. Tak ada yang tidak tergiur harta dan jabatan. Hari ini kau akan rasakan sakitnya dihianati semua orang. Dan lihat sendiri betapa lemahnya orang Daxia yang kau lindungi ini. Siapa berani duluan? Lukai dia. Apa kalian semua dengar ucapan gubernur? Mau pilih naik jabatan dan hidup mewah? Atomati bersama Tuan Shu dan anaknya. Pilihan ada di tanganmu. Bunuh ayah dan anak Su, dapatkan kemuliaan dan kekayaan. Nona cantik, masih muda dan jelita. Sayang sekali mati bersama orang tua seperti Su Qing. Jadi kekasihku, kujamin hidupmu penuh kenyamanan. Kurang ajar. Dasar jalang, berani kau memukulku. Su Qing, jangan terlalu percaya diri. Tak lama lagi kuhancurkan kau. Pensa. Di mana Yanglin? Wanita emosional. Bagaimana dengan kalian? Kalian juga mau mati bersama keluarga Su? Pengkhianat sialan. Lebih baik mati. Benar, keluarga Su pahlawan Daxia. Jangan biarkan pahlawan kita kecewa. Palawan. 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 Anak. Ayah, kau lihat ini? Ketakunan kita tak saya. Semangat Nasional Daxia takkan pernah padam. Baiklah, karena kau tolak kebaikan dan cari masalah, jangan salahkan kami. Jika kau tak mau jalan surga, bersatulah dengan leluhurmu di neraka. Bodoh. Bawa dia. Dasar pengkhianat, penjahat. Rakyat Daxia punya semangat baja. Kau takkan bisa hancurkan kami, Su Qing. Selama 10 tahun ini aku telah salah padamu dan anakmu. Daxia berhutang maaf padamu. Berani sekali. Baiklah, hari ini kujadikan kau contoh. Biarkan orang-orang bodoh ini lihat akibat melawanku. Zeng, lumpuhkan dia. Su Qing, apalagi yang bisa kau lakukan dalam situasi ini? Gubernur menjadi penguasa baru Daxia sudah tak terbendung. Anya kalian berdua, ayah dan anak, tak makan menggu batakdir. Kau pasti tahu umurmu tak lama. Buang-buang waktu saja, Su Qing. Kubalas semua penghinaanmu satu persatu. Wanitamu akan jadi mainanku. Hidup Tuan Zheng. Hidup Tuan Zheng. Hidup Tuan Zheng. Coter la luçon bon. Hidup Tuan Zheng. Salmon, itu hak pemenang. Hari ini kau selangkah terlambat. Kalah dariku adalah kehormatan bagimu. Seluruh Daxia sudah di bawah kendaliku. Bunuh kau, aku jadi penguasa. Sayang sekali mimpimu jadi penguasa akan hancur. Berhayal begini tak akan ubah kekalahanmu. Teruslah bicara besar. Saat Tuan Zheng naik tahta, klan kami akan injak kalian. 10 tahun bersembunyi, kini pengkhianat terungkap. Hari ini kita tuntaskan, kembalikan Daxia yang damai. Apa maksudmu? Di mana penjaga pengawas Daxia? Penjaga pengawas? Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa bisa ada begitu banyak orang? Papasukan Pengawas Daxia.
Ini bencana. Gubernur, ini bencana. Bicaralah. Keluarga utama dari 4 konsorsium besar dan semua aset 3 klan bangsawan terkemuka di ibu kota telah dihancurkan oleh Departemen Pengawas Daxia. Banyak orang telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Apa katamu? Gubernur, aku harus berterima kasih. Kau memberitahuku semua pengacau satu persatu, menghemat waktuku. Suking, jangan terlalu cepat puas diri. Pasukan kekaisaran sudah masuk ke negara ini dan menunggu perintahku. Mengambil kembali wilayah yang hilang hanya butuh beberapa menit. Benar. Kekaisaran kami tidak segan menghancurkan Daxia lagi. Kau binatang, jaga mulutmu. Paudau, berhenti bilang bodoh. Dengarkan dulu yang orang lain katakan. Gubernur, pasukan kekaisaran yang masuk telah disergap dan dihancurkan. Apa? Ini akhir. Semuanya benar-benar berakhir. Tidak mungkin. Aku merencanakan ini puluhan tahun, tetapi gagal. Ini pasti tidak benar. Hari ini kami akan menangkap kalian semua. Jangan bergerak. Berlutu. 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 Jangan bergerak, berlutut. Tidak. Kalyantak boleh sans tuaku. Aku kepala keluarga Xiao, klan bangsawan, manusia superior. Hak apa kalian orang rendahan punya sentuh aku? Hentikan. Aku gubernur Daxia, di bawah sang penguasa, di atas ribuan orang. Lepaskan aku. Lepaskan. Gubernur? Sudah bukan lagi. Yang mulia, aku salah. Ampuni aku kali ini. Shuking, lepaskan aku. Mulai sekarang keluarga Xiao taat semua perintah. Kakang King, ampun. Aku bersujud, tolong ampuni. Ini semua salah mereka. Mereka paksa aku. Aku tak terlibat. Sekarang minta ampun? Sudah terlambat. Aku Suking, sebagai komandan tertinggi Departemen Pengawas Daxia, umumkan Gubernur Sheng, Xiao Tianche, Jiang Hao dan lain akan diadili karena makar dalam 3 hari siaran langsung global. Sida semua harta mereka masak kas negara, untuk rakyat. Bagus. Luar biasa. Pengkhianat ini pantas mati. Siapa berani rusak fondasi Daxia pantas dipotong 1000 keping. Semua, Komandan tertinggi Departemen Pengawas Daxia, Raja Tinju Suki, ia mengabdi untuk negara dan rakyat. Tahan hinaan 10 tahun. Hari ini, kuberikan gelar resmi, Pilar Daxia. Xiao Yun menunjukkan kemajuan luar biasa lewat latihan kompetisi tinju. Kak King, tidakkah kau mau bertanding lagi? Aku sudah mulai tua. Ini eranya anak muda. Kamu tidak tua. Siapa bilang kau tua? Tidak ingat lagi? Waktu lomba tinju kemarin, ada cewek muda panggilmu paman ganteng. Seganteng apapun, aku tetap paman. Kak Ching. ITU. Aku. Bukan apa-apa. Ayolah, ayah. Tante Ruowan sudah menemani ayah lebih dari 10 tahun. Rajin dan tak pernah mengeluh. Tidakkah ayah lihat isi hatinya? Xiao Yun, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Bukan asal bicara? Taklia muka tante Ruowan memera? Dasar anak nakal, mau diajari sopan santun lagi? Ayah. Jangan marahi Xiao Yun. Kak King, aku hanya ingin tahu, rencanamu untuk kita. Ruowan, usiaku 10 tahun lebih tua. Aku khawatir kau. Aku tidak peduli. Kalau begitu, Ruowan, menikahlah denganku. Nah, gitu dong. Kebetulan tahun ini ada kompetisi tinju. Aku akan menang dan hadiahnya jadi kado pernikahan kalian. Anak baik. Kamu menang. Memang anakku. Kakak Cheng, Xiao Yun sekarang memanggilku mama. Aku juga sering masak makanan bergizi. Jangan lupakan jasaku. Tentu tidak akan. Ruowan, kita akan adakan pernikahan megah. Aku cuma mau satu, suruh semua penggemarmu menyerah. Jangan asal bicara. Mana ada penggemar?
Lalu gadis yang memelukmu di pertandingan tinju kemarin. Astaga, makanannya gosong. Hei, Su King, kembali sini. Selamat datang. Ayo masuk. Hei, Su Cheng, menurutmu si penggemar kecilmu akan datang? Sudah kubilang berapa kali. Itu cuma adik kelas. Adik kelas? Ayah, kuma adik kelas. Tapi baju yang dipakainya saat pelukmu itu warna ungu. Siapa yang putar lagu ini? Cepat ganti. Aduh, diganti. Langsung kami ganti. Sayang, itu cuma salah paham. Dengarkan penjelasanku. Jangan berbohong. Paman tampan Su King. Oh, selamat datang. Selamat atas pernikahan kalian. Seneng. Ayo masuk. Ini, Su Cheng. Aduh, sakit. Sakit. Ayah, Ipyu. Jangan bertengkar, acara pernikahan sebentar lagi. YK. Bertengkar di hari inisial. Ayo mulai. Haha, waktunya acara inti. Ayo mulai acaranya, cepat. Waktunya acara utama. Semua berkumpul.